Jangan takut pada dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi berbagai hal yang menimbulkan rasa takut. Berita tentang krisis, ketidakpastian ekonomi, konflik, penyakit, dan berbagai masalah hidup dapat membuat hati manusia menjadi gelisah. Banyak orang merasa khawatir tentang masa depan, takut kehilangan sesuatu yang berharga, atau takut menghadapi tekanan dari lingkungan di sekitarnya. Perasaan takut ini sebenarnya sangat manusiawi. Namun ketika ketakutan menguasai hati, seseorang bisa kehilangan damai sejahtera. Pikiran menjadi dipenuhi oleh kekhawatiran, dan hidup terasa semakin berat. Ketakutan yang terus-menerus bahkan dapat membuat seseorang ragu untuk melangkah dalam iman. Sebagai orang percaya, kita hidup di dunia yang sama dengan semua orang. Kita juga menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan pergumulan hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan terhadap dunia. Ada pengharapan yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Melalui perkataan ini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang akan menghadapi banyak tantangan setelah Dia naik ke surga. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan kesulitan. Dia berkata dengan jelas bahwa di dalam dunia kita akan mengalami penderitaan. Namun Yesus juga memberikan pengharapan yang sangat besar. Dia berkata bahwa kita dapat memiliki damai sejahtera di dalam Dia. Damai sejahtera ini tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita. Damai sejahtera ini berasal dari hubungan kita dengan Kristus. Ketika Yesus berkata bahwa Dia telah mengalahkan dunia, Dia sedang menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa, ketakutan, dan segala sesuatu yang berusaha menguasai hidup manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Karena itu, orang percaya tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Ayat ini memberikan penghiburan yang sangat kuat. Tuhan tidak hanya menyertai kita dari jauh, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang percaya. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia. Seringkali ketakutan muncul karena kita terlalu fokus pada keadaan di sekitar kita. Kita melihat masalah yang besar, tantangan yang berat, dan masa depan yang tidak pasti. Ketika kita hanya melihat keadaan dengan mata manusia, hati kita mudah dipenuhi oleh kekhawatiran. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pengetahuan dan kedaulatan Tuhan. Roma 8 ayat 31 berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan. Tetapi ayat ini mengingatkan bahwa ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang Alkitab, kita melihat banyak orang yang menghadapi keadaan yang menakutkan, tetapi mereka belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah Daud ketika ia menghadapi Goliat. Secara manusia, Goliat adalah seorang raksasa yang sangat kuat, sementara Daud hanyalah seorang gembala muda. Namun Daud tidak melihat situasi itu dengan ketakutan. Ia percaya bahwa Tuhan yang menyertainya jauh lebih besar daripada musuh yang dihadapinya. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Keberanian Daud tidak berasal dari kekuatannya sendiri, tetapi dari imannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu dikendalikan oleh rasa takut.
Kita boleh menghadapi kehidupan dengan iman dan keberanian karena Tuhan menyertai kita. Mungkin hari ini ada orang yang sedang merasa takut menghadapi keadaan dunia. Ada yang khawatir tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, atau berbagai pergumulan hidup lainnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Dia memegang hidup kita dan memimpin kita melalui setiap musim kehidupan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu, tetapi Tuhan tetap sama dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Karena itu jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Ketika rasa takut datang, bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doa. Ingatlah janji-janji firman Tuhan dan percayalah bahwa Dia memegang masa depan kita. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan lebih besar daripada segala tantangan yang kita hadapi. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyertai hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ketika kami merasa takut dan khawatir, ingatkan kami bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Kuatkan iman kami agar kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam damai sejahtera yang berasal dari Mu. Tuntun setiap langkah hidup kami agar kami tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.